Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang data. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang cara mengumpulkan data. Data apa saja ya yang bisa dikumpulkan itu? Yang pertama, bisa mengumpulkan tinggi badan, kemudian bisa juga berat badan, hobi, dan sebagainya. Nah, bagaimana ya cara mengumpulkan data? Mengumpulkan data bisa dengan cara mengukur, kemudian dengan cara wawancara, atau bisa dari surat kabar, atau bisa juga dari mencatat dari sensus ya, kartu keluarga dan lain sebagainya. Nah, di sini ada ketika kita sudah tahu cara mengumpulkan data, nah, kita sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada contohnya, membuat tabel dari data tinggi badan. Kita tulis nih nama-nama yang sudah kita catat, tinggi badannya. Kemudian kita tuliskan juga tinggi badannya berapa sentimeter. Nah, untuk apa ya gunanya ya? Mengumpulkan data dengan cara disajikan dalam tabel ini? Ya, benar sekali, untuk memudahkan kita membaca data. Membuat tabel, yang pertama adalah membuat tabel. Kemudian yang selanjutnya adalah disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, sebelum menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kita jawab dulu yuk soal berikut. Di sini ada soal hobi Laode adalah, kita lihat hobi Laode adalah berkebun. Kemudian ada pertanyaan lagi, hobi Ronggur. Hobi Ronggur menyanyi. Kemudian yang memiliki hobi olahraga adalah Ketut dan Tria dan juga Putri. Yang memiliki hobi menyanyi siapa ya? Kita lihat Maria, kemudian ada juga Ronggur. Nah, di sini ada juga data nilai ulangan dari 5 siswa. Nilai ulangan Gary berapa ya? Kita lihat di data, nilai ulangan Gary 80, kemudian nilai ulangan Lala berapa ya? 80 juga. Yang nilainya 70 adalah Meta. Kemudian siswa yang nilainya tertinggi siapa ya? Kahfi. Oke, setelah kita mengerti tentang penyajian data dalam bentuk tabel, kita beralih ke diagram batang. Apa ya diagram batang itu? Diagram batang adalah grafik yang menunjukkan angka atau nilai dalam jumlah bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, untuk diagram batang ini untuk memudahkan kita atau pembaca memahami data dengan cara yang lebih sederhana. Nah, bagaimana ya cara membuat diagram batang? Yang pertama, kita perhatikan buat sumbu tegak dan mendatar. Kemudian jaraknya harus selalu sama. Misalkan ini ada nama siswa, jarak antara nama Made dan Ujang itu harus sama ya. Misalkan kalian membuat 2 cm, berarti semuanya harus 2 cm. Nah, kemudian jarak rumah. Kalau misalkan di datanya itu mudah, maksudnya nilainya dari angkanya dari 0 sampai 10, kalian bisa dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jaraknya juga harus sama ya. Antara 1 ke 2, 2 ke 3 juga harus sama. Tetapi kalau nilainya misalkan datanya itu dari 2 km, 10 km, kemudian 15, 20, 25. Nah, kan kalau misalkan sampai 25 km nih, kita kepanjangan ya nulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 25 itu kepanjangan. Maka kita buat interval. Dibuat interval, misalkan kita buat kelipatan 5 saja, berarti dari 0 kemudian kita tulis 5, 10, 15, 20, 25. Nah, intervalnya harus sama ya. Kalau kelipatan 5 semua ke atasnya, jangan acak-acakan, jangan dari 0, 5, 6, 7, 10. Tidak bisa seperti itu. Harus misalkan kelipatan 5 harus kelipatan 5 semua. 0, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Jaraknya, ingat, jaraknya harus selalu sama. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam membuat dan membaca data.
Nah, di sini ada diagram tentang nama siswa dan jarak rumahnya. Sumbu mendatar menyatakan nama siswa. Biasanya yang sumbu tegaknya itu adalah nilainya ya, banyaknya seperti itu. Sumbu mendatar menyatakan nama siswa, sumbu tegak menyatakan jarak rumah dari sekolah. Ketinggian persegi panjang ini yang Ibu tunjukkan adalah menyatakan jarak dari rumah siswa nih ke sekolah. Nah, dari sini kita sudah bisa membaca tanpa melihat penjelasannya. Jarak rumah Made ke sekolah adalah berapa? 4 km. Kemudian Ujang 2 km, ada juga Edo 5 km dan seterusnya. Nah, kalau Ibu tanya berapa ya selisih antara jarak rumah Tomo dan rumah Ujang? Nah, rumah Tomo 5 km, rumah Ujang 2 km, berarti jaraknya 5 dikurang 2, 3 km. Kalau Ibu tanya lagi, siapa yang rumahnya terdekat? Jarak rumahnya terdekat? Berarti yang berapa? Yang 1 km, yaitu Koko. Koko jarak rumahnya paling dekat dengan sekolah. Yang terjauh siapa? Yang terjauh adalah Tomo. Yang sama, jarak rumahnya yang sama, berarti ada Made dan Kemas. Oke, kita lanjut menjawab soal-soal berikut. Di sini ada diagram batang juga antara nama atlet dan lompatannya. Ada Ari, Amelia, Bayu, Joko, dan Pohan. Berapa meter hasil lompatan Ari? Kita lihat hasil lompatan Ari 8 km. Berapa meter hasil lompatan Joko? Kita lihat lagi 6 km. Berapa meter hasil lompatan Pohan? Pohan berarti 7 km. Siapa yang lompatannya terjauh? Kita lihat yang paling jauh. Oh, Bayu, ternyata 9 km. Siapa yang lompatannya terdekat? Ada Joko. Joko berapa? 6 km. Siapa yang hasil lompatannya sama jauh? Yang hasil lompatannya sama jauh adalah Amelia dan Pohan, sama-sama 7 km. Nah, di sini ada juga diagram hari dan banyaknya pengunjung kebun binatang. Jumlah pengunjung kebun binatang dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita lihat datanya. Senin berapa ya jumlah pengunjungnya? Ada 50, Selasa 150, Rabu 200, kemudian ada Kamis 150, Jumat 250, Sabtu 300 dan Minggu 350. Di sini ada pertanyaan, berapa banyak pengunjung pada hari Senin? Kita lihat ada 50 orang, 50 pengunjung. Berapa banyak pengunjung pada hari Sabtu? Hari Sabtu kita lihat ada 300 pengunjung. Kemudian pada hari apa pengunjung paling sedikit? Yang paling sedikit ada hari Senin, yaitu 50 pengunjung. Pada hari apa pengunjung paling banyak? Pengunjung paling banyak ada hari Minggu, yaitu 350 pengunjung. Pada hari apa pengunjungnya yang sama banyak? Nah, kita lihat yang sama banyak Selasa dan Kamis ya, yaitu sama-sama 150 pengunjung. Sekarang berapa jumlah pengunjung kebun binatang tersebut dari hari Senin sampai dengan hari Minggu? Berarti kita hitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, berarti 50 ditambah 150 ditambah 200 ditambah juga 150 lagi ditambah 250 ditambah 300 tambah 350, hasilnya adalah 1450. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau misalkan Ibu tanya berapa selisih pengunjung dari hari Sabtu dan hari Kamis, berarti 300 dikurangi 150 ya, berapa? 150. Berapa jumlah pengunjung hari Senin dan hari Selasa? Berarti kalau jumlah ditambahkan 50 ditambah 150 adalah 200. Oke. Begitu cara membaca data dalam bentuk diagram. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.